Yang pertama, prinsip desain. Aduh, sabar. Mana pulpennya? Prinsip desain ductile dan strong column weak beam. Ada yang tahu nggak ductile yang pada bangunan itu fungsinya untuk apa? Dia nggak langsung runtuh kan? Dia mengalami dulu deformasi dulu. Dia mengalami deformasi dulu. Terus kalau prinsip strong column weak beam itu maksudnya apa? Kolomnya kuat, maka lebih lemah. Kenapa dibuat kolomnya lemah? Kolomnya kuat, baloknya lemah. Ini supaya dia jadi dia bisa apa yang dibuat khusus titik-titik itu ada titik-titik khusus di bentuk itu memang dia dibuat ada kerusak ada Apa? Iya, udah deket lagi. Jadi di titik-titik di beberapa titik di struktur gedung itu ada bagian yang memang dibuat itu khusus ada kerusakan gitu. Kerusakan apa kayak bahasanya? Itu Boleh dibaca ya. Makasih ya jawabannya. Di desain ductile pada bangunan itu kan kalau kalian belum belajar ini ya, elastisitas pada bangunan, belum ya? Oh, belum. Kalau misalnya nanti di PSG itu ada belajar inelastik pada bangunan, inelastik yang nantinya memang dia mempertimbangkan bangunan itu dalam keadaan elastis itu terdiri dari elemennya. Elemen ini bisa aja dari material, terus join, terus penampangnya. Nah ini kan ductile kan yang pada maksudnya kan si elemen strukturnya ini dia bisa mengalami deformasi besar. Deformasi ini bisa terjadi dari antara lentur, regangan sama rotasinya sebelum dia mengalami yang namanya keruntuhan gitu. Nah, manfaatnya itu ada 3. Sebenarnya masih ada lebih manfaatnya kalau misalnya kita lihat dari gambar ini kan kalau misalnya dia tidak ductile, berarti kan dia mengalami yang namanya patah gitu. Patah. Sedangkan kalau misalnya dia mengalami ductilitas, memiliki ductilitas, dia tidak tiba-tiba mengalami yang namanya patah ataupun langsung terjadinya keruntuhan gitu, ataupun getas gitu kan. Nah, kalau konsep strong column weak beam itu sama yang dibilang sama Angger, kurang lebihnya kayak gitu. Dia emang didesain untuk kolomnya kuat dan baloknya lemah. Itu biasa dikenal SCWB, strong column weak beam. Kalau yang di poin ini sih hanya belajar dasarnya aja, prinsipnya aja. Di sini nggak ada perhitungan. Jadi nanti di bagian pengerjaan 6.1 ini nanti dikasih teori aja apa sih desain ductile pada bangunan dan prinsip pada strong column weak beam nantinya. Oke, kalau yang 6.1 ini ada pertanyaan? dia kalau lemah. Apa? Kenapa boleh dibikin di rumah? Sebenarnya ada bukunya sih.
Sampai sini ada lagi pertanyaan? Enggak ada ya? Dengerin juga enggak kayaknya. Oke, kita masuk ke 6.2, penulangan daerah join dan ancor. Daerah join ini apa sih? Coba siapa ya ini? Siapa ya? Anissa Paras. Ada nggak? Nggak ada. Siapa ya? Kezia. Ada nggak Kezia? Nggak ada. Yang di sini deh, Thomas. Apa sih daerah join itu sama ancor sini sebenarnya apa sih? Kita sambungan. Iya, sambungan apa? Ya, join tuh sambungan. Bahasa Indonesia emang sambungan, Thomas. Sambungan apa? Apa Thomas? Cepat. Nggak ada yang mau jawab. Apa udah aja kelasnya? Nggak ada yang mau jawab ini. Dengerin nggak ini? Farhan. Kenapa Farhan? Izin Kak, mungkin yang saya tahu dari daerah join itu seperti area sambungannya Kak, atau pertemuan antara. Siapa deh? Siapa yang bisa jawab deh? Gimana Kak? Kenapa? Siapa namanya? Farhan Kak. Karen. Karen, kenapa Karen? Ada yang jawab? Nggak kedengeran tapi. Izin Kak, saya Kak. Farhan ya? Iya Kak, Farhan Kak. Nggak ada suaranya di sini tapi. Miring. Ya udahlah ya. Daerah join itu artinya emang kata Thomas tadi sambungan. Sambungan antara si kolom dengan si baloknya. Tapi nanti kita mempertimbangkan kan di
material bangunan ini kan ada yang namanya baja tulangan sama beton. Ataupun bisa dibilang beton bertulang gitu. Nah, baja tulangan sama beton ini dia kan punya sifat yang dimana ada kelemahan, ada kelebihannya. Kalau baja tulangan ini kelebihannya apa? Kuat terhadap Tarik kak. belum makan kalian ya. Nah, kalau beton kuat terhadap tekan. Nah, yang artinya mereka saling melengkapi. Tapi pada sambungan ini biasanya terjadi tegangan, lekatan, ataupun pengangkuran pada tulangan. Nah, nih kalau kita baca pada mekanisme beam action, gaya T bervariasi di sepanjang balok. Variasi ini mungkin terjadi bila ada tegangan lekatan antara tulangan baja dan si betonnya. Tegangan lekatan membentuk mekanisme transfer gaya antara beton dan tulangan. Yang artinya ketika ketika dia sudah diberikan beban ke dalamnya, dia akan mentransfer beban itu secara menyeluruh gitu. Jadi kita harus cari tahu lekatan yang terjadi pada bangunan ini. Bentar ya. Contoh kayak gini, sabar. Contoh, kan ini ada penampang, anggaplah ini penampang balok. Di sini kan dia C. Ini gaya tarik. Yang artinya momen yang bekerja pada tulangan tarik harus bisa memikul gaya T. Apabila memang nanti dia tidak bisa memikul gaya ini, bisa jadi nanti tulangan itu lepas dari si betonnya. Makanya dapat terjadi tulangan lepas dari beton. Makanya dapat terjadi kegagalan pada struktur. Jadi apa sih yang nanti mau kita cari? Kita mau cari besar lekatan pada ini, lekatan pada penampangnya nanti. Lekatan ini yang membantu gaya tarik ini tadi. Lanjut. Oh, ini ada. Kalau memang kondisinya tadi lekatan itu tidak terjadi pada bangunan ataupun penampangnya, maka mungkin aja nanti ada kegagalan sambungan pada bangunan yang mengakibatkan kegagalan pada struktur tersebut. Nah, kalau si lekatan ini dia ada terdiri dari friksi, adhesi antara beton tulangan dan mechanical interlock. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Belum? Atau kecepatan?
atau kurang jelas? Interlocking. Interlocking ini semacam pengikat. Kalau misalnya tahu tulangan ulir, kan bentuknya emang dia beda ya dari polos ya. Dia fungsinya untuk sebenarnya dia membentuk lekatan itu. Kalau interlocking ini contohnya itu kayak tulangan ulir, ya bisa ngebantu lekatan itu terjadi. Kalau interlocking. Nah, kita lanjut. Terus kan di join ini sambungan ini ada yang panjang penyaluran pada tulangan. Panjang penyaluran ini terdiri dari apa? Ada ya salah satunya overlap. Terus panjang penyaluran pada kondisi tarik itu beda sama dia kondisi tekan. Terus ada yang namanya sambungan, terus angkur, terus tadi yang kayak dibilang Angger overlap, sambungan lewatan. Langsung kita masuk aja ke panjang penyaluran pada tulangan. Nah, kita bisa nyari panjang penyaluran ini menggunakan persamaan ini. Bisa dilihat persamaannya dari SNI 2847 2019. Itu ada lengkap. Untuk kondisi tariknya gimana ya jelasinnya ini? Apa? Pak, kalau panjang penyaluran itu beda, dia dalam kondisi tekan sama kondisi tarik. Tapi pada intinya panjang penyaluran ini itu panjang penanaman minimum tulangan gitu yang dibutuhkan untuk mengembangkan tegangannya dari 0 hingga mencapai kuat lelehnya. Jadi dia nih di sini. Nanti panjang penyalurannya itu di sini LD. Seberapa besar sih nanti dia penulangan itu ditanam ke kolomnya gitu dari balok. Langsung aja nanti ke soal apa Mbak? Kalau perlu. Nah, dalam kondisi tarik sebenarnya bedanya sama kondisi tekan itu hanya persamaannya sama rumusnya. Cuman nanti kita lihat aja langsung dari contoh soal biar lebih paham. Ini mungkin jelasinnya tentang panjang penyaluran pada tulangan tarik. Kondisi tarik ya. Ini ada di SNI berapa? 2847 2019 di pasal ini. Ini rumusnya LD sama dengan FY dibagi 1,1 lambda dikali akar FC dikali, ini bacanya psi T, psi E, psi S dibagi CB tambah KTR dibagi DB dikali dengan DB. DB ini tulangan yang kita gunakan, diameter tulangan. Nah, tapi perlu diketahui di mana nilai CB ditambah KTR dibagi DB itu nggak boleh lebih besar dari 2,5. Untuk mencari persamaan KTR itu bisa menggunakan rumus berikut. Perlu diketahui memang si LD ataupun panjang penyalurannya itu harus lebih besar dari 300 mm. Sehingga dia bisa memenuhi atau sesuai dengan standar. Nah, kalau lambda itu dia faktor beban ringan, berat normal. Ada juga yang nilainya
0,75 kalau lambda. Bentar. Berarti DB dari itu yang diameter tulang. Ya, DB itu diameter tulangannya yang kita mau. Nah, kalau lambda ini dia 0,75 pada beton ringan. Beton ringan. Kalau satu itu beton normal. Kalau dia lebih kecil dari 1,0 berapa itu lupa. Pokoknya nanti bisa dicari itu ada satu lagi kalau nggak salah. Terus ini ada dari tabel, ada ketentuannya. Ini buat nilai pesinya tadi yang dari sini bisa diambil dari tabel faktor modifikasi untuk penyaluran batang ulir dan kawat ulir dalam kondisi tarik. Ini ada nilai sesuai dengan kondisi batang tulangan yang kalian gunakan. Ini untuk tekan persamaannya ada 2, cuman nanti kita nyari nilai terbesar dari antara kedua ini. Kalau penyaluran pada kondisi tekannya itu nggak boleh, kalau yang tadi untuk tarik kan dia nggak boleh dia harus lebih besar dari 300, tapi kalau misalnya kondisi si tekannya ini dia nggak boleh lebih kecil dari 200 ataupun sama aja harus lebih besar. Harus lebih besar dari 200. Oh, ini masuk ke kait ya. Masuk kait. Oh, 300 itu berarti gininya doang LD. Iya. panjangnya ke bawah. 300. 300 itu gininya apa gimana? Kan dia kan dari balok ke kolom ini. Terus Iya. Gininya. Iya. Terus kalau misalkan kolom ini 300 gitu, pas banget 300. Sebenarnya nanti mau ditutorin lagi buat detailingnya. Kalau misalnya emang dapat panjang penyalurannya berapa gitu. Terus kita masuk ke kait. Kait ini gunanya untuk sebagai pengangkur tambahan di mana panjang daerah angkur ini ketika emang kebutuhan panjang penyaluran itu tidak mencukupi gitu. Nah, kita bisa cari persamaannya LHB sama dengan 0,24 dikali pesi E dikali FY dibagi lambda dikali akar FC dikali DB. Nah, si kait ini kan kait ini ada beberapa jenis. Jadi kalau misalnya dia posisinya kaitnya kayak gini, berarti dia berapa derajat? Kalian gunain ini. Ini 135. Kalau misalnya kayak gini, berapa? Kaitnya hanya satu, tapi posisinya kayak gini. Ini 90. Kalau kayak gini, ini kan dari sini ke sini dikaitin.
Anggap dari sini ke sini dikaitin. Nih 180. Panjang kait minimal 8 dikali dB atau bisa minimal 150 mm. Ini anchors. Ini angkornya. Kalau dalam posisi ini dia mengangkur besi ke dindingnya. Ini contoh kali. Sama ya, tabelnya sama yang ini. Sama lagi. Ini sama aja ya sama yang tadi, double. Langsung aja kali ya ke contoh soal ya. Ini udah dipelajarin belum di kampus di kelas? Belum. Ini kalau sambungan lewatan ataupun overlap yang tadi yang dibilang sama Angger, bisa dibaca kalau sambungan lewatan ini keadaannya dia bisa dipotong atau dibengkokkan atau sesuai dengan detail penulangan yang emang dibutuhkan. Overlap itu sisa dari tulangannya atau memang disengaja didesain melebihi dari tulangan yang sudah ditentukan gitu. Nah, tulangan baja yang digunakan dalam struktur bertulang umumnya difabrikasi dalam ukuran 6, 12, 18, tapi bisa aja tergantung diameter tulangan yang emang dibutuhin gitu. Nah, terkadang panjang tulangan yang dibutuhkan melebihi ketersediaan panjang tulangan yang ada di lapangan. Maka diperlukan penyambungan tulangan dengan panjang penyambungan yang mencukupi untuk mentransfer tegangan lekatan dari tulangan yang satu ke tulangan yang lainnya. Ini bisa disambungkan menggunakan sambungan mekanis atau las. Kalau untuk sambungan si lewatan ini. Kita masuk ke contoh soal aja. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Apa emang kurang jelas atau kurang apa gimana? Ada yang mau tanya? Aman. Apa dari awal ya? Ditanya ya ini satu-satu ya. Kalau yang ini nggak usah. Nih, yang pertama untuk penulangan daerah join dan ancor itu sebenarnya fungsinya buat apa? Apa Dimas? Apa? Kita ini review lagi sebelum masuk soal. Kalau yang join sama Iya, buat apa? itu ya sambungan dari kolom sama kolomnya. Terus kalau yang itu angkur. Ya, angkur tuh apa? Pengait gitu. Buat biar terjadinya runtuh pada sambungan. apa aja yang ada di daerah join itu sama ancor itu? Kan ada tadi beberapa kayak sambungan lewatan, ada sambungan. Apa? Itu yang ijab
Itu siapa namanya? Apa aja? Panjang penyaluran. Terus baru aja belajar. Ya, ayat-ayat tadi. Ya, panjang penyaluran pada tulangan itu ada dua, ada tekan sama tarik. Boleh melebihi, harus melebihi. melebihi 3 mm, terus kalau yang tekan tidak Kebalik. tarik itu yang 300, Ya. tekan yang 200, harus melebihi 200 mm. Fungsi buat nyari panjang penyaluran ini sebenarnya buat apa? Tadi yang dibahas tadi tentang lebih kemana? Kan tadi ada kan panjang penyaluran. Itu kenapa sih kita nyari panjang penyaluran itu? Sama kenapa sih harus ada pengangkuran pada tulangan? Tadi nih dari gambar ini nih. Kenapa? Ada daya lekat dari tulangan sama si beton sambungan itu. Gitu. Kalau misalnya nggak ada tegangan lekatnya, emang kenapa? Kalau tidak ada tegangan lekat dia langsung jatuh, bentuk. Coba ya, masuk ke soal. Ini contoh 2. Pada gambar menunjukkan penampang melintang sebuah balok tertumpu sederhana yang diberi tulangan tarik 4D25 serta sengkang diameter 10 dengan spasi 150 mm. Tentukan panjang penyaluran. Panjang penyaluran ini LD yang dibutuhkan oleh tulangan tarik jika beton merupakan beton normal dan tulangan tidak dilapisi epoksi. Epoksi ini tadi besi apa? Si E. Gunakan FC frame 25 MPa dan FY sama dengan 420 MPa. Bentar.
Ulang lagi ya. Duh, maaf ya. Ini tadi mau bahas soal, tuh ada contoh 2. Ini kan ada diketahui detail penampangnya. Jadi tulangan tariknya itu ada 4D25, sengkangnya itu diameter 10 dengan spasi 150 mm. Yang ditanya itu tentukan panjang penyaluran yang dibutuhkan untuk tulangan tarik jika beton merupakan beton normal dan tulangan tidak dilapisi epoksi. Gunakan FC 25 MPa dan FY sama dengan 420 MPa. Oke, lanjut. Tadi kan udah diketahui diameter tulangannya 25 mm dengan mutu beton 25 MPa dan FY sama dengan 420 MPa. Yang pertama, buat selimut betonnya tadi berapa? 5,5. Sama cek jarak antar tulangan. Jarak antar tulangan ini. Berarti kan ada 3 spasi ya. 1, 2, 3. Itu jarak antar tulangannya. Itu bisa di kalau cek spasi ini kita bisa gimana? Cek spasinya. Kalau diketahui B-nya segini kan. Terus ininya 65. Berarti kan tinggal 300 dikurang 2 dikali 65. Terus ini kan spasinya kan ada 1, 2, 3. Jadi tinggal dibagi 3 aja. Dibagi 3 dikurang DB-nya. DB-nya tadi kan 25 ya. Dikurang 25. Ini berapa? Coba hitung. Berapa? 31,67. 31,67. Sabar ya. Berapa? 31,67.
Kemudian hitung sengkang. Dari persamaan yang tadi yang udah kita pelajarin, LD sama dengan FY kali psi T dikurang psi E dibagi 1,1 kali lambda 28 kali lambda dikali akar FC itu dikali dB. Nah, anggap si T ini sama dengan 1, si E sama dengan 1,0 untuk buat non-epoksinya. Lambda sama dengan 1 itu dalam beton normal dan akar FC itu kan berarti akar 25 ya, ketika 5. Tadi kan ada persyaratan yang dimana akar FC-nya itu nggak boleh lebih besar dari berapa? Berapa? 8,3. Berarti kan ini masih memenuhi. FC-nya berarti 5 itu tidak besar dari, itu kurang dari 8,3, masih memenuhi. Kemudian kita masukin LD sama dengan FY bagi 1,1 1,7 ya? Sebentar. 1, lupa lagi. 1,7 spasi bersih untuk batang D22 dan yang lebih besar itu pakai 1,7 dengan spasi bersih batang kalau disalurkan disamakan tidak kurang dari dB. Jadi berarti 1,7 dikali akar FC dikali sama dengan 420 dibagi 1,7 dikali 25. Ini dikali dB. Ini dB tadi. Kali 25 sama dengan berapa? Nah, berapa? 420 dibagi 1,7 dikali akar 25 dikali 25. Iya, 1235,3. Apa? 1235,3. 1235,3. 1000? 235,3. 1235,3. 3. Ini kan milimeter. Meter berapa jadinya? Kalau meter 1,235 sekian. Ya. 1,3 lah ya. Salah. Berarti ini berarti dia tertanam sebesar 1,235 milimeter atau 1, milimeter. Dia tertanam sebesar 1,235 meter pada
kolom. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sini, berarti dia sepanjang ini tertanamnya. Nih, sepanjang ini. Besar 1, sekian. Kenapa? Apa? Ininya Jadi dia segitu kan? Iya. Ininya Iya. 1,2. Tapi kan, iya, tapi kan posisinya kan ini kan si balok kan. Jadi dia tulangannya sebesar 1,235 meter ditanam pada kolom. Kenapa? Panjang. Iya kan gede juga ini. Penampangnya kan per D25. berarti nanti tulangannya di bawah. Iya. Nih kalian kerjain yang nomor ini aja dulu. Nomor 3. Jadi di mana ya? 32. Kenapa? Iya. Tapi ini posisinya ke pondasi sih. Tapi nggak apa-apa, dikerjain aja. Diketahui D-nya 32. FC-nya berapa tadi? 25. FY-nya 400. Tentukan, berarti kan kalau dia ke pondasi kan posisinya kayak gini kan. Ini anggaplah pondasinya kan. Ya. Nah, aduh jelek. Udahlah, anggaplah bagus ya. Nih, berarti kita nyari panjang penyalurannya pada ke pondasinya, dari kolom ke pondasinya. Itu berapa? Ditanya LD. Coba. Yuk, dikerjain. Ren, fotoin gue sih buat BAP. Nanti pakai ukuran berapa? Apa? Ya, apa? Dimensi balok. Dimensi balok. Oh, pakai dimensi balok. Apa namanya? B-nya berapa? B. Dan apa sih yang di tadi itu sudah 50? Itu aja. Ah, kok nggak? Itulah, diituin aja. Jangan ditekan itu. Sini. Nggak usah, bisa aja langsung pakai rumus ini. Nggak usah nyari yang tadi kan posisi kan ada detail penampangnya. Itu nggak usah. Ini bisa langsung dicari LD-nya. Langsung itu cari LD. Iya. Pakai rumus LD sama dengan Sama dengan FY dibagi 1,7 kali akar F aksi C dikali D. Empat 20 dikali 32 dibagi 8,5. Nah, dapat tuh. 8,8. berapa? 1,581. Rumusnya sama kan, Kak? Beda dong. Oh, beda. Apa? Sabar. Mati ya udah. Kenapa nanya ini?
Ini kayak anjir. Nih, udah bisa. Ayo cari. Ini yang tekan ya, Kak? Berarti bakal ada 2 yang dibandingin yang paling gede. Iya benar, udah dikasih nih. Itu Apa? yang P-nya. Satu ya. Si satu ya. Iya benar. Satu. Tulangan yang tidak dilapisi. Iya, berarti lah. Iya, kalau tulangan yang nggak dilapisi ini kan dia nilainya 1,0. Si pesinya. P sama lambda Si lambda 1. Kalau dia beton normal. Carilah. Rumusnya pisi-pisinya ya. Iya benar. LD sama dengan 0,24 kali. Makasih. Si kali FY lambda dikali apa? Dikali DB. Kan tadi ada 2 persamaan. Kan DLD yang satu lagi 0, 0,043 FY CR DB. FCR 0,043 si ini sama dengan berapa? Piro? Yang selamatnya adalah yang 614 sama 4. Berapa? 14 sama 4. Benar. Ini 614,4. Ya. Yang atasnya. Yang atas apa bawah? Yang atas. Yang bawah belum gitu. Ini 550,4. Berarti ya 500 berapa? 50,4. 50? 550,4. Iya, 550,4. Berarti kita gunakan yang terbesar. Di LD atau panjang penyalurannya yang terbesar ada 614,4. Berarti ini sepanjangnya 614,4 milimeter. Tahu kalau ke meter jadi berapa ini? 0,6 meter. Soal yang ke nih. Sebuah balok memiliki 2 tulangan D40. Berarti diketahui DB-nya sama dengan 40. Dan tulangan sengkang diameter 10.
transversalnya 10, 10. Spasinya S sama dengan 250 mm. FC 25 MPa, FY-nya 420 MPa. Balok memikul beban terfaktor sebesar 130 kN per meter. Berarti ini si balok dia nerima beban sebesar 130 kN per meter. Cek panjang penyaluran pada tulangan di daerah momen positif. Ini sama ini. Yang tadi udah kita kerjain. Yang ini. Coba dikerjain lagi. Ini contoh soalnya. Tuh tadi udah kita kerjain, ada yang mirip kayak gini. Ya, bebannya nanti dicari momen nominalnya berapa. Nominal kan bisa dicari AS dikali FY kali. Nah, pindah. Pertama, hitung jarak antar tulangan dengan kondisi pengekangan tulangan diameter 40. Itu berarti kan kalau dua tulangan dia 40, ini tulangannya ini 40. Selimut betonnya kita anggap 40 ya. Nyari space-nya tadi, nyari space yang di sini. Tuh, spasinya. Tuh, berarti 220 nih. Hitung panjang penyalurannya pakai rumus ini. LD sama dengan paling ditambah sama sengkang. Empat ratus itu dapat dari mana? apanya? Yang 400 kurang 2. Sebenarnya ini 420. Ini. Enggak yang jarak antar tulangannya. Apa? Yang jarak yang dihitungan jarak antar tulangan itu 420. 400 dikurang itu anggap hanya aja. Oh. Udah sampai mana? Udah sampai mana, Ger? Udah sampai mana? Saya lebih memahami rumus ya. Hah? Saya lebih memahami rumus ya. Sebenarnya bedanya apa gitu? Antara yang Kalau dia apa? Jarak antar tulangan. Itu kan sengkang. Kan longitudinalnya belum. Iya, ini spasinya. Nih, kan kalau misalnya gini, tulangannya nih 1, 2, 3, 4. Berarti kan jarak antar tulangan kan ini kan? Ini. Kalau yang ini kan spasi 250 ini kan si sengkangnya dengan tulangan sengkang diameter 10 spasi 250. Tapi kan yang ininya kan kita belum tahu berapa spasinya. Ya kita cari dulu. Kan anggap hanya itu 400. Berarti kan 400 dikurang ininya kan 2 dikali 40 tambah 10, inilah tadi udah dihitung. Ini kayak ngomong ini kan, kayak menghitung jarak antar tulangan kolom gitu kan? Iya. Yang 5 kali 5 kali 4.
Nah, kemudian hitung panjang penyaluran. Panjang penyaluran ini kan pada daerah momen positif. Tadi kan udah dijelasin kan kalau misalnya ini sabar. Ini kondisi tarik di mana kalau misalnya batangnya lebih besar dari D22, D lebih besar dari 22, kita pakai persamaan ini. Jadi setiap persamaan yang kalian pakai itu lihat dulu ada tabelnya di SNI. Jadi nggak bisa langsung pakai yang kita mau pakai yang mana gitu. Sebenarnya boleh. Apa? Gimana sih? Ini kan ada panjang penyaluran dia menggunakan kondisi yang dua ini. Sama ada juga dia sama panjang penyaluran batang turun dan kawat bulir dalam kondisi tarik. Ini juga batang turun dan kawat bulir sama-sama LD tapi beda kondisinya meter gitu. Oh, ini LD dalam kondisi ada nggak sih dia dalam kondisi apa? Pengaruh pada seluruh bagian. Oh, ini kalau dia misalnya dipakai pakai faktor nih, ya faktor yang gambar tuh 254.2.3a. Coba titik 3a yang mana? Jadi kayak gimana? Ya. Nanti aja jadi soal dulu. Coba baca di atasnya. Dia dalam kondisi apa? Udah sampai mana? Udah sampai mana? Enggak dikerjain. Udah lanjut aja ya. Kan panjang penyalurannya dalam kondisi panjang penyaluran tulangan pada daerah momen positifnya, kita bisa gunain persamaan ini. Jadi kita dapat panjang penyalurannya 2210 mm atau 2,2 meter. Nah, untuk panjang LD yang kita butuhin karena emang tadi diketahui nilai beban terfaktornya, kita yang pertama kita bakal nyari nilai A. A ini AS dikali FY dibagi 0,85 dikali FC dikali B. Ini salah sebenarnya ini. AS ini kan luas penampang. Luas penampang tahu lah ya carinya gimana. Dapatlah 155,15. Kemudian untuk nyari momen nominalnya itu kan ada persamaan AS dikali FY dikali D dikurang A bagi 2. Jadi dapat 483 kN per meter. Nah, untuk pada tumpuannya kita cari nilai VU-nya itu menggunakan psi dikali U dikali L dibagi 2. Jadi dapatlah 130. Ini kan tadi diketahui beban terfaktor, ini sebenarnya beban terfaktor yang 130 tadi dikali 5,4 dibagi 2. Jadi dapatlah 351 kN. Untuk LA perpanjangan tulangan melewati sumbu pusat sebesar 150 mm. Itu tadi yang tentang ada kan tadi yang dijelasin minimal kait itu tadi kan nggak boleh dia 8 dB sama dia harus 150 kan. Nah, jadi kita cari sehingga 1,3 dikali MN dibagi VU ditambah 1 dikali ini. Sebenarnya ini 150.
Iya, sama dengan 1,3 dikali 483 kali 10 pangkat 3 dibagi 351 ditambah 150 mm. Jadi dapatnya 1938 mm. Itu setara dengan 1,9 meter. Jadi karena emang yang tadi kita dapat nilai LD-nya 2210 itu kan dia lebih besar dari 1938. Jadi tulangan D40 ini nggak bisa kita gunain, mungkin lebih besar. Jadi kita hitung ulang, kita pakai 6D25 karena posisinya dia nggak memenuhi kan. Dia posisinya si LD yang kita peroleh itu lebih besar dari nilai yang kita cari ini. Ini tadi jadi kita ulang perhitungannya pakai 6D25. Yang pertama, kita bakal nyari jarak dan kondisi pengekangan pada tulangan D25. Tadi kan diketahui jarak ini ada dari SN ini. Kalau untuk nanti bisa dicari ya. Kalau misalnya untuk tulangan berapa, jarak minimumnya berapa ada. Nanti bisa langsung kita masukin aja. Nah, kemudian cari lagi nilai panjang penyalurannya, gunain persamaan tadi, sehingga dapatlah nilai panjang penyalurannya sebesar 1381 mm. Nah, kita ulangi penyelesaiannya sama kayak yang tadi. Dapatlah nilai A-nya 181,96, MN-nya 483. Lalu kita cek kondisinya memenuhi apa enggak. Ini kan nilai panjang penyalurannya itu lebih kecil dari nilai yang ini, maka kondisi dapat diterima, sehingga 6D25 yang kita pakai. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Atau emang bingung semua? Itu kayaknya yang tadi di kondisi tarik deh. Iya. Terus yang ditanya apa? Itu kan ada tabelnya kan, yang tabel itu kan dia berdasarkan tulangannya. Cuman kalau misalnya emang kondisinya tarik ya pakai rumus yang tadi dong. Tadi katanya berarti yang untuk ini maksudnya berdasarkan dari balok. Apa? Maksudnya acuan itu dari balok. Itu tulang yang untuk LD ini. Iya kan sama balok. Iya. Jadi kalau pelat nyambungnya ke balok. Nah itu tadi belum sempat nanya parameter, cuman ketemu sebentar tadi. Kalau nanti dibuat tutor lagi. Mungkin yang bisa dikerjain dulu aja ini dicoba dulu aja perhitungannya pakai tulangan kalian. Yang masih bisa dikerjain itu 6.1 terus 6.2. Tapi itu Excel dulu aja kan. Nah, kalau untuk contohnya itu 6.3 itu nanti mau dibuat tutor lagi. Nih, contoh detailing sambungan ini kan berarti kan gambarnya kan? Ya. Yang ini sebenarnya. Jadi nanti. Intinya tapi yang untuk 6.2 itu kalian cari panjang penyaluran, sambungan lewatan, itu dicari semua.
Nih. Nih, panjang penyaluran pada kondisi tarik sama tekannya. Ini tulangan tarik, tulangan tekan. Ini tulangan tekan. Terus angkur atau kait tulangannya sama sambungan lewatan. Itu empatnya udah bisa dicari. Sambungan lewatan ini kan ada dua, lewatan kondisi tekan sama kondisi tarik. Nih, lewatan kondisi tarik sama lewatan kondisi tekannya. Ada yang mau ditanya? Apa nggak tahu mau nanya apa? Apa-apa? Beda-beda ya konfigurasinya. Tapi agak aneh ganti-ganti. Kan sebenarnya kan konfigurasi kita kan 5 nih. Nanti nanti 2-nya konfigurasinya 4. Jadi tengah sini kan ini nyangkutnya kemana kak? Apa maksudnya? Enggak, apa maksudnya? Ini tulangan kolom. Ada 5 nih. Ada 5. Ada berapa yang di lantai 2-nya ada kesepakatan kan? Terus yang ini tuh dia nyangkutnya kemana? Ini kolom nggak? Ini sebenarnya beda sama yang 4 jadi. Tapi maksudnya kayak kan lantai 1 di bawah nih. Masuk kan ada overhead tuh pasti kalau lantai 1 jadi. Iya. Kolom lantai 2. Sedangkan kolom lantai 2 kan cuma 4. Sedangkan yang dari bawah kan ada 5 gitu dan keluar. Yang ini di mana gitu. Kebayang nggak? Saya nih, ini kan ada di bawah ada kolom. Misalkan kita bayangin lantai 2 ini belum jadi misalkan. Kita mau bangun lantai 2, dari bawah itu kan keluar 5 biji besi gitu. Rabu. Kan pelat kalian belum kan? Ayo. Pelat masih banyak yang belum. Kolom juga. Godok lah nilainya godok. Ada yang mau tanya nggak? Oh itu nanti. Nanya dulu. Atau emang nanti disamain ke satu jadi satu aja. Kalau untuk detailingnya, ntar nanti ditanya dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Ngerti nggak sih yang dijelasin enggak ya? Ya konsepnya. Seberapa persen? 2. 10 lah, 10. 10. Dibaca-baca aja itunya. Buku Pak Iswandi dibaca-baca aja. Nih buku Pak Iswandi itu lengkap kok. Orang ITB. Dah? Nggak ada lagi yang mau tanya? Kita kuis.
Buset, tiba-tiba menit. Sampai jam 18.30 kan? Masih ada 1 jam lagi. Sholat lah yang mau sholat. Buka puasa. Siapa? Ke kelas. Nih buat absennya yang di sini ya. Kerjain. Contoh soal. Diketahui yang meet nggak tahu. Mereka nggak tahu dengerin apa enggak yang di meet ini. Udah absen belum? Oh, yang di meet udah absen belum? Udah. Oh iya. Baik. Baiklah. Berapa ya? Mau berapa DB-nya? 16 deh, kecil aja. 10 atau Kan di sini apa? 40. Buat absen. Enggak. Bodoh amat. 25 MP. Oh. Dah. Coba cari. LD-nya berapa? ini yang tarik. Apa? Yang baru. Emang ada yang lama? Boleh pakai rumusnya. Yuk. Yang pendek aja. Iya. Awas jangan salah. Yang pertama kan cek jarak antar tulangan. FY dibagi itu kan itu SF Cari. nah tapi itu S tadi terus di sini Dari yang diskusi. nggak bukan sih kalau si itu ya buat yang yang dibandingin gue juga kan sama ada Itu ada di situ. ada itu 1,78 udah. ada si Jadi kurang Pak. Apa dikali? Kali. Kok sini cuma 2 kan? Apa? Emang yang di rumus itu berapa? 3. Mana? Emang iya? Isi T, isi Ya kan tergantung kondisi ininya juga, tulangannya juga. Coba lihat tabelnya. Lihat ya, sabar. Memvalidasi. memvalidasi
Dari tadi lu disulap. Tuh nih, 2. Nih. Nih, Ger. Ini nih. Berarti itu nilainya sama semua. Oh, itu kan buat batang tulangan lebih besar 22 ya? Kan tadi kita pakai D16, berarti pakai ini dong. Satu itu. Ya, Berarti nilai besinya semua. apa? Besinya sama. Hmm. Satu masih. Satu. Iya, satu semua kan sama lampu. Cuma berbeda di ini dong. Botol normal. Apa? Botol normal. Bukannya normal. Bukannya normal. Abnormal. FT tadi berapa sih? 20 ya? 40. Iya. Bisa gimana? Masih dikit tas ini. Bisa. Sering banget kayak ini. Banyak malu. Berapa? Siapa kan tadi barengan Mbak? Bagi kertas Tadi baru. DB-nya berapa? 16 tuh Dimas. DB-nya 16. Ini berapa? DB-nya berapa? 16. Iya. Iya. Banyak lagi. Piring. Ada ini dong, ada ini. Enggak bukan. Apa sih? Wih, Trisula. Kata lu Trisula. Kumpul. Buset. Yang di Gimit ada yang mau ditanya nggak? Halo. Nggak ada yang jawab. Cukup, Kak.